Cek 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 cek. Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau kasih kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini karena tidak ada yang ngasih, jadi ya udah kita gaskan langsung aja. Langsung aja. Jawabannya langsung aja kita gaskan jawabannya. Preview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Zauvan dia ada di atas arena dan kali ini dia akan melawan orang yang berasal dari sekte binatang buas. Dan di sini Zauvan ketika dia akan diserang oleh bocah itu, di sini Zauvan dia tidak menyadarinya karena saat ini Zauvan fokusnya pun teralihkan dengan sosok pria yang ada di balik pintu gerbang, dan itu membuat Zauvan dan juga pria itu tiba-tiba aja mereka berdua memancarkan resonansi energi yang tidak disadari oleh Zauvan hingga membuat kini tubuh dari Zauvan tanpa sadar tangan kirinya aktif secara tiba-tiba, dan itu memberikan sebuah tekanan kepada sosok yang akan dia lawan, dan itu adalah bocah tengil ini. Dan dalam satu gerakan saja Zauvan dia dapat memberikan boom, efek yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan serangan yang diberikan oleh Zauvan dapat menembus penghalang yang ada di atas arena hingga membuat bangunan tempat arena ini langsung hancur lebur hanya dengan satu gerakan saja. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa karena memang saat ini master tertua yang ada di ranah virtual juga langsung hilang sudah tubuh fisiknya, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Zauvan menghancurkan arena pertandingan. Dan melihat itu semua tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Bagaimana bisa Zauvan melakukan hal gila seperti itu? Tidak dari mereka yang berasal dari sekte Xuantian, tapi di sini sekte jiwa iblis pun sama melihat aksi yang ditunjukkan oleh Zauvan. Begitu pula dengan orang-orang yang berasal dari sekte Moji. Sedangkan untuk Yanmo yang melihat hal gila seperti itu, dia tidak heran karena memang dia juga sebelumnya telah merasakan kekuatan dari Zauvan. Bocah itu dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya ketika dia menghadapi diriku. Ucap dari Yanmo yang melihat kekuatan yang dilepaskan oleh Zauvan sungguh sangat gila dan juga tidak terkendali. Sedangkan untuk Zauvan sendiri, dia pun kini tatapannya tajam terus ke arah pintu masuk itu karena dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Perasaan itu lagi ketika kekuatan yang ada dalam tubuhku bereaksi secara bersama-sama. Sebenarnya siapa dia? Ucap dari Zauvan yang kini dia fokus ke arah pintu masuk itu karena dia merasakan energi yang tiba-tiba aja mengganggu dalam tubuhnya. Dan untuk mereka yang berasal dari sekte Moyan, gas ini dia pun yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Zauvan membuatnya pun bertanya kepada Yanmo, senior Yanmo, jika itu dengan kekuatan yang seperti itu dan dia berhadapan dengan Hu Qingyu, lantas siapa yang lebih kuat? Ucap dari gadis ini yang penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan dan juga penilaian yang dimiliki oleh Yanmo. Dan untuk Yanmo sendiri yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan di sini, Yanmo dia pun mengatakan kalau kekuatan mereka itu tidak dapat dibandingkan karena sejatinya mereka berdua berada di jalan yang berbeda. Satu berada di jalan iblis dan satunya lagi ada di jalan kebenaran. Yang satu berasal dari neraka dan yang satunya lagi berasal dari puncak surgawi. Jalan mereka berdua sejatinya jauh-jauh berbeda. Oleh sebab itulah mereka berdua tidak dapat dibandingkan. Ucap dari Yanmo. Tapi di sini Yanmo dia juga memiliki penilaiannya pula. Tapi soal kita bicara tentang kekuatan, laju pertumbuhan bocah ini, bisa kupastikan Hu Qingyu dia akan sulit untuk dapat menghadapinya. Ucap dari Yanmo yang memang memandang tinggi Zauvan, apalagi dia juga sebelumnya telah merasakan kekuatan dari Zauvan dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yanmo membuat gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya Zauvan memang bukanlah sosok kaleng-kaleng karena Yanmo saja sampai memandang tinggi Zauvan seperti itu. Turnamen angka ganda kali ini segalanya pasti akan berubah dengan drastis, ucap dari mereka. Dan di sisi lainnya pula dari mereka yang berasal dari sekte tengah, di sini tuan muda ini dia pun tahu kekuatan yang dilepaskan oleh Zauvan yang sebelumnya itu sungguh sangat gila, dan itu membuatnya pun kini yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Rencana telah ditetapkan. Dalam turnamen naga ganda, di bagian 3 sekte menengah, kita harus mengamankan 2 posisi teratas. Kecuali kalau kau ingin merasakan pukulan dari bocah itu. Ucap dari tuan muda ini yang keringat dingin ketika dia melihat kekuatan dari Zauvan. Dan untuk 2 saudaranya, mereka pun paham dengan maksud dari
kakaknya itu. Karena memang jika mereka bermain-main dan juga meremehkan sekte Moche, bisa saja posisi mereka yang ada di 3 sekte tengah dapat tergeser menjadi 3 sekte bawah, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka inginkan. Sedangkan di atas arena, melihat aksi yang ditunjukkan oleh Zauwan di sini, panitia dia pun tahu kalau ini tidak lagi dapat dilanjutkan, dan itu membuat panitia ini dia berujar semuanya. Karena keadaan tidak terduga terjadi di dalam kompetisi ini, maka kompetisi 3 sekte bawah akan dihentikan untuk sementara waktu. Ucap dari orang tua ini akan menghentikan pertandingan untuk sementara. Kami akan mengatur ulang pertandingannya, dan semua perwakilan dari masing-masing kekaisaran dan juga dari beberapa macam negara, tolong tinggalkanlah tempat ini. Ucap dari panitia itu. Sedangkan untuk Zauwan, dia masih diam saja. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh panitia itu tentunya tidak dapat diterima oleh mereka, pihak yang telah dikalahkan. Tidak mungkin tetua. Kami tidak bisa menerima ini semua begitu saja. Lebih dari 10 murid dari sekte binatang buas kami telah dikalahkan bocah itu dalam satu serangan. Ucap dari orang tua ini yang tidak terima. Perwakilan dari sekte binatang buas tidak terima jika pertandingannya harus dihentikan begitu saja, karena saat ini muridnya udah habis semua, dan tentunya dia nggak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Tapi di sini protes yang diberikan oleh orang tua itu langsung dibantah oleh Yang Syapula. Ini adalah turnamen naga ganda, dan di dalam turnamen apapun dapat terjadi. Maka dari itulah semuanya adalah bagian dari turnamen naga ganda. Bahkan kehilangan itu juga adalah aturan dari dalam turnamen naga ganda. Kehilangan beberapa murid itu bukanlah sesuatu yang besar, ucap dari Yang Syah. Dan kalau kau pikir begitu, kalau kau tidak ingin kehilangan muridmu, lantas kenapa kau malah mengikuti turnamen ini? Kenapa kau tidak langsung membuat aturan resmi saja? Kalau turnamen naga ganda, semua orang harus dapat menahan diri. Hei, jika semua harus menahan diri, lantas apa gunanya turnamen naga ganda? Dan kalau ada yang mengalahkan satu sama lain, lantas bagaimana? Ucap dari Yang Syah yang tidak terima protes yang diberikan oleh orang tua itu. Dan itu membuat kini Yang Syah yang berasal dari sekte Mochi protes marah kepada mereka yang berasal dari sekte binatang buas. Jika ada sebuah aturan yang membuat mereka tidak mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki, antara siapa yang akan bermain dengan pertandingan ke semua kekuatan penuhnya, ucap dari Yang Syah. Tapi di sini untuk orang tua ini dia tidak terima. Tapi semua murid-muridku sudah tamat. Mereka semua kalah bukan di atas arena, tapi mereka di luar arena loh. Jadi tidak terima. Di sini orang tua ini tidak terima jika dia dikalahkan dengan cara yang seperti ini, karena murid-muridnya tidak kalah di dalam arena tapi di luar arena dong. Tapi di sini untuk Yang Syah dia nggak peduli, dia tidak peduli, dan jika harus disalahkan maka salahkan aja panitia yang ada di tempat ini. Kekuatan yang dilepaskan oleh Zauwan itu terlalu kuat, kekuatannya terlalu kuat, bahkan penghalang yang ada di tempat ini aja tidak cukup kuat untuk dapat menahannya dan langsung hancur, sehingga serangan yang diberikan oleh Zauwan dapat menyapu mereka semua yang ada di luar sana. Dan kalau kau ingin menyalahkan seseorang, maka salahkanlah orang yang memasang penghalang ini, ucap dari Yang Syah yang tidak terima. Dan jika ingin disalahkan, jangan Zauwan dong yang disalahkan, tapi panitianya. Dan untuk apa yang diucapkan oleh Yang Syah disadari juga oleh panitia ini. Untuk saat ini semua harus calm down dulu, tenang dulu. Semua harus kembali dulu. Aku akan melaporkan hal ini kepada kedua Supreme. Atau jangan-jangan kalian berdua tidak percaya dengan aturan dari sekte Xuanlong. Ucap dari orang tua ini yang membuat Yang Syah dan juga orang tua itu langsung kircep ketika mereka akan diadukan dengan kedua Supreme. Dan untuk mereka berdua pun tahu kalau mereka tidak mungkin akan melawan sekte Xuanlong. Maka dari itulah di sini kedua orang tua ini memutuskan untuk diam dan membubarkan diri daripada mereka harus berhadapan dengan sekte Xuanlong. Dan kini perwakilan dari sekte Mochi meninggalkan arena. Dan di dalam perjalanan itulah di sini Yang Syah dia juga berujar, "Hei Zauwan, ada apa? Aku selalu melihatmu sebagai orang yang tenang dan penuh strategi. Bahkan ketika kau mengalahkan dua tetua yang di sekte itu, kau melakukannya dengan rencana yang sempurna. Bahkan kau tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Tapi kenapa kali ini kau terlihat sangat kacau seperti ini? Kenapa kau terlihat mudah terpancing oleh kata-kata mereka? Bahkan kau tidak terkendali, Zauwan. Ada apa? Aku terkejut loh dengan sikap dari dirimu ini. Kau tidak biasanya seperti ini. Apakah kau benar-benar semarah itu tadi?" Ucap dari Yang Syah. Dan untuk Zauwan dia berbingung. Apa? Hei, bocah itu memangnya dia memprovokasiku kah? Bahkan aku tidak sadar kalau dia ada di sana, sambut dari Zauwan. Mendengar hal itu membuat Yang Syah dia berujar, "Loh,
Lantas jika kau tidak sadar dia ada di sana, tapi kenapa kau tiba-tiba aja mengamuk seperti itu Zhao Fan? Kau ini bukan hanya mengalahkan lawanmu, tapi kau juga mengalahkan seluruhnya loh. Kau mengalahkan satu sekte dalam satu gerakan loh. Apakah kau lupa dengan strategi kita? Ucap dari Yang Xia yang protes, tapi untuk Zhao Fan dia berujar tidak. Bukan itu. Itu bukanlah sebuah alasan. Lagi pula, apa yang aku lakukan sebelumnya itu bukanlah untuk dirinya. Karena untuk bocah tengil yang seperti itu, dia tidak layak untuk mendapatkan serangan yang seperti itu. Ucap dari Zhao Fan. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan tentunya membuat Yang Xia dia pun bingung dengan maksud dari Zhao Fan. Nggak layak. Tapi kenapa diberikan serangan seperti itu? Pikir dari Yang Xia yang nggak ngerti dengan apa yang dipikirkan oleh Zhao Fan. Sedangkan di sisi lainnya, di luar dari arena pertandingan saat ini terdapat seseorang yang sedang berjalan dengan sendirinya. Tapi ketika dia sedang berjalan sendiri, di sini ada seseorang yang datang mendekati dirinya dan dia juga berujar, "Hei, adik junior, kemana saja kau? Seharian kau menghilang. Aku kira kau pergi entah kemana. Ternyata kau malah datang menonton pertandingan dari 3 sekte bawah." Ucap dari Wu King Hyo. Dan orang yang bicara dengan dirinya jelas itu adalah adik juniornya, yaitu Yelin. Dan di sini Wu King Hyo dia juga berujar, "Ini aneh loh. Kau bahkan tidak pernah mau ikut menonton pertandingan yang berasal dari sekte kita, bahkan dari para elit, bahkan untuk para tetua sekalipun, kau tidak mau menontonnya. Tapi sekarang kenapa kau tiba-tiba justru tertarik dengan turnamen dari 3 sekte bawah?" Ucap dari bocah ini. Dan untuk Yelin dia berujar, "Senior, sepertinya kau salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk menonton pertandingan itu. Aku ke sini karena aku mencari seseorang." Ucap dari Yelin. Sini Yelin dia juga berujar, "Senior, apakah kau ingat beberapa hari yang lalu saat aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa di hatiku? Aku merasakan sebuah firasat buruk yang tajam. Apakah kau ingat dengan apa yang kuucapkan sebelumnya? Itu semua terjadi karena aku merasakan ada rivalku yang datang di tempat ini. Dan sepertinya ini adalah sesuatu yang memang telah ditakdirkan untuk diriku. Dan akhirnya dia muncul." Mendengar hal itu, mendengar kalau Yelin telah menemukan rivalnya, membuat Wu Qingyu dia berujar, "Benarkah? Apakah dia berasal dari 3 sekte bawah?" "Ya, itu benar senior. Aku merasakannya dan aku menemukannya di tempat ini." Seperti yang aku duga, dia sama seperti diriku. Kami berdua setengah manusia dan kami berdua setengah binatang suci dan kami juga memiliki tubuh suci. Sebelumnya, energi kami saling terhubung satu sama lain. Bahkan, energi kami juga berlawanan tetapi juga saling memperkuat satu sama lain. Kami ditakdirkan untuk menjadi rival abadi. Ya, dari Yelin yang artinya dia sama seperti Zhao Fan memiliki kekuatan bintang suci. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh adik juniornya membuat Wu Qingyu dia berujar, wow, adik junior, ini pertama kalinya loh aku melihatmu seserius ini loh." Iya, tentu saja. Karena akhirnya aku menemukan lawan yang sepadan senior. Saat dua binatang buas mereka saling bertemu satu sama lain, tentunya hukum alam pasti akan terjadi. Dan seperti yang kau tahu, tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung yang sama. Ucap dari Yelin. Mana Yelin dia juga berujar, senior, sepertinya aku harus meminta maaf kepada dirimu. Tapi sepertinya aku memang harus akan mengambil gelar nomor 1 yang ada di wilayah barat dari dirimu. Ucap dari Yelin. Tapi sepertinya tidak juga ya. Kayaknya itu semua akan diperebutkan nanti di atas arena. Dan aku benar-benar tidak sabar. Aku akan menentukan siapa yang benar-benar akan berkuasa. Ucap dari Yelin yang begitu antusias ketika dia merasakan kekuatan dari Zhao Fan, yang artinya yang sebelumnya ada di balik pintu itu adalah Yelin. Dan untuk Wu Qingyu, dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh adik juniornya. Dan nanti puncak di dalam turnamen angka ganda adalah pertemuan Yelin dan juga Zhao Fan. Dan sampai jumpa di part lanjutannya hari Senin lagi, hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu untuk Zhao Fan. Dan untuk hari Senin, lihat aja, oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.